saya Muhammad Rizi Bakti Habibi. Saya Mandala Sita Putri. Saya Suci Ramadhani. Dan saya Muhammad Fikri Maulana. Kami di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang optimasi biaya total cost model P dan EOKI dari data aktual yaitu toko unggul Jaya Teluk. Saya akan mempresentasikan yaitu hasil dari penelitian kelompok kita, itu kelompok 5, dengan berjudul implementasi model P untuk pengendalian persediaan barang konsumsi di toko grosir unggul Jaya Teluk. Penelitian ini berdasarkan atas latar belakang yaitu pengelolaan persediaan yang efisien di toko grosir unggul Jaya Teluk krusial untuk kelancaran operasional. Nah, stok yang tidak tepat dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan barang, menghambat pelayanan, dan juga meningkatkan biaya operasional. Tentu metode peninjauan berkala dan peramalan sederhana diperlukan untuk optimalkan stok, kurangi biaya, dan dukung keberlanjutan usaha distribusi kebutuhan pokok. Nah, di sini bisa dilihat dari grafik produk, yaitu kita meneliti 2 produk, yaitu kopi kapal api dan juga aqua. Nah, produk kopi kapal api sendiri itu bisa dilihat dari garis biru itu yaitu persediaan yang ada, dan garis oranye itu permintaan. Pada slide ini yaitu dijelaskan fishbone diagram atau diagram sebab akibat. Nah, permasalahan utama itu terjadinya overstock. Nah, sebab akibat dari overstock sendiri itu ada 4 hal, yaitu man, method, measurement, dan juga design. Nah, man sendiri itu terjadi karena kurangnya pelatihan dalam pengelolaan stok dan juga pengambilan keputusan itu hanya berdasarkan intuisi. Pada permasalahan metode sendiri yaitu tidak adanya metode standar dalam perencanaan persediaan dan juga pengadaan barang yang tidak terjadwal. Pada measurement sendiri itu terjadi diantaranya penilaian permintaan produk tidak berbasis data historis dan juga tidak dilakukan pencatatan berkala terhadap tingkat stok yang ada. Pada measurement sendiri yaitu data stok tidak terintegrasi antara pembelian dan juga penjualan, serta pencatatan dilakukan secara manual yang akibatnya terjadinya rawan kesalahan. Nah, lalu proses supply chain pada toko unggul Jaya Teluk. Nah, di sini ada alur-alur dari toko unggul Jaya itu melakukan proses pengadaan barang, yaitu dari awal itu toko unggul Jaya Teluk melakukan kontak atau melakukan menghubungi dari pemasok produk. Nah, lalu dari pemasok produk sendiri itu akan menerima dari panggilan dari kebutuhan toko unggul Jaya, akan mencatat dan juga mendistribusikan barang dengan transportasi yang ada, lalu terjadinya proses penerimaan barang pada toko unggul Jaya sendiri, dan juga pada barang-barang yang sudah ada di toko unggul Jaya dapat diambil atau dapat dibeli oleh customer yang membutuhkan. Lalu saya lanjutkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah rumusan masalah. Bagaimana usulan kebijakan persediaan material inventory untuk mengurangi overstock di toko unggul Jaya Teluk. Yang kedua, bagaimana penerapan metode pengendalian persediaan seperti EOKI, safety stock, dan model P dapat membantu menurunkan total biaya persediaan pada toko unggul Jaya Teluk. Lalu, ada tujuan penelitian yang tujuannya adalah merumuskan usulan kebijakan persediaan material yang tepat guna mengurangi overstock di toko unggul Jaya Teluk. Yang kedua, menyusun strategi pengendalian persediaan menggunakan metode EOKI, safety stock, dan model P yang bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat persediaan serta meminimalkan total biaya secara menyeluruh. Dilanjutkan dengan metode logi penelitian, ada kerangka berpikir, yaitu penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan untuk memahami pengelolaan stok dan penjualan produk kapal api dan aqua di toko grosir unggul Jaya Teluk. Dari kerangka berpikir ini, penelitian bertujuan untuk mengoptimalkan stok barang di toko grosir unggul Jaya Teluk agar lebih efisien dan mengurangi biaya penyimpanan serta risiko kekurangan stok. Dan penelitian ini menggunakan metode P atau Periodic Review System Model P. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua analisis data, yang ketiga perhitungan dengan metode P, dan yang terakhir adalah simulasi biaya. Asumsi dan batasan penelitian. Asumsi penelitian ini adalah data penjualan yang diberikan oleh toko unggul
toko grosir Unggul Jaya Teluk dianggap akurat dan mencerminkan kondisi real. Yang kedua, permintaan konsumen dianggap tidak saling bergantung antar produk. Yang ketiga, tidak ada informasi dari pihak supplier mengenai potensi keterlambatan pengiriman, sehingga lead time diasumsikan tetap 1 hari. Fluktuasi harga barang tidak dipertimbangkan dalam perhitungan. Proses pemesanan stok dianggap dilakukan secara berkala setiap akhir bulan. Lead time pengiriman barang diasumsikan konstan berdasarkan informasi dari toko, dan permintaan diprediksi berdasarkan data historis dari bulan Januari sampai Desember tahun 2024 tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti musim atau tren pasar. Batasan penelitian. Yang pertama, penelitian hanya mencakup 2 produk utama yang dijual di toko grosir Unggul Jaya Teluk. Yang kedua, data yang digunakan dalam analisis hanya mencakup periode tahun 2024. Yang ketiga, perhitungan hanya berfokus pada model sistem penjualan berkala atau model P. Yang terakhir adalah penelitian hanya mempertimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan tanpa memperhatikan aspek yang lainnya seperti pajak, bunga bank, atau inflasi. Baik, selanjutnya adalah data permintaan, di mana data permintaan ini merupakan data aktual yang kami dapatkan dari hasil observasi dari toko Unggul Jaya Teluk, yang dimana data permintaan di sini kita ambil dengan 2 produk, yaitu produk pertama adalah aqua dan produk kedua adalah kopi kapal api, di mana setiap permintaan ini mempunyai sifat yang fluktuatif, yang dimana tidak konstan dan permintaannya setiap periodenya berbeda-beda. Dari hasil yang kita dapatkan, ditemukan bahwasannya data-data tersebut memiliki tingkat overstock yang cukup tinggi. Meskipun dalam kasus nyatanya overstock di toko Unggul Jaya ini memang untuk cadangan, namun tingkat overstock tersebut dapat membuat biaya simpan ataupun biaya pesannya juga membludak. Maka kami simpulkan untuk melakukan penelitian dengan model P. Lalu untuk slide selanjutnya, kita mempunyai perhitungan EOG dan total cost, di mana produk Aqua holding cost-nya adalah 5.793, ordering cost-nya adalah 9.127, dan total cost EOG-nya adalah 14.920. Pada awalnya untuk kasus aktualnya sebenarnya holding cost-nya memiliki 27.600 dan ordering cost-nya tersebut sekitar 14 ribuan. Lalu setelah kita pakai dengan metode EOKI dan juga untuk holding cost-nya kita gunakan dengan 20% dari harga beli per unitnya dari aqua tersebut, yang dimana aquanya satunya harganya itu sekitar 1.500-an, maka kita hasilkan holding cost-nya 5.793. Lalu untuk produk kapal api, holding cost-nya itu 2.841 dan ordering cost-nya adalah 9.279. Dengan total cost-nya 12.120. Hasil yang sama dengan cara yang sama juga yang telah kita lakukan seperti produk aqua sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya, kita mempunyai hasil forecasting aqua, di mana hasil forecasting ini membantu kita untuk melakukan perhitungan model P untuk meminimalisir overstock tersebut. Dari hasil forecasting yang kita lakukan, terpilih satu metode yaitu Decomposition Center Average Moving, di mana MAD-nya itu yang paling kecil yaitu 29,297, MSE-nya adalah 1572,697 dan MAP-nya adalah 10,39%, di mana MAD, MSE, dan MAP dari Decomposition Center Average Moving ini lebih rendah daripada Moving Average, Weighted Moving Average, dan Decomposition Average All Data. Dan dapat dilihat untuk gambar selanjutnya, di mana permintaan dan forecasting memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dan juga terdapat perbedaan di mana totalnya di permintaan aktual adalah 3.360, sementara di forecasting 3.361, yang dimana forecasting ini dapat kita lakukan untuk perhitungan model P. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya hasil forecast dari kopi kapal api. Untuk forecastnya sendiri menggunakan 4 metode. Yang pertama moving average, weighted moving average, decomposition, center average moving, decomposition average all data. Untuk yang metode moving average, nilai MAD-nya sekitar 136,4, untuk
MSE-nya 24.838,15 dan untuk MAP-nya 29,98%. Selanjutnya untuk weighted moving average di mana skornya itu ada 0,5, 0,3 dan 0,2. Untuk nilai MAD-nya 129,578, untuk MSE-nya 21.085,56 dan untuk MAP-nya 1485. Untuk metode decomposition center average moving, nilai MAD-nya itu mencapai 86,496 dan untuk MSE-nya 11.633,8 dan untuk MAP-nya 17,82%. Selanjutnya untuk decomposition atau average all data, nilai MAD-nya itu 82,55, untuk MSE-nya 9.792,821 dan untuk nilai MAP-nya mencapai 17,19%. Dari keempat metode tersebut dipilihlah decomposition average all data karena nilai MAD, MSE, dan MAP-nya itu paling terkecil dibanding metode lainnya. Dan dari hasil forecast menggunakan metode decomposition average all data didapatkan demand forecast-nya dengan total 6.147. Untuk selanjutnya ada perhitungan model P dengan back order untuk produk kapal api. Untuk perhitungannya mencapai 2 literasi. Untuk yang pertama tenolnya itu 0,0045, untuk nilai R-nya 557 unit dan nilai safety stock-nya itu 17 unit dan nilai ekspektasi kekurangannya itu 2 unit. Untuk total dari literasi pertama sendiri itu ada 33.419.220. Untuk literasi kedua, tenolnya didapatkan dengan hasil 0,0245, untuk nilai R-nya mencapai 676 unit dan untuk nilai safety stock-nya 13 unit. Selanjutnya untuk nilai N-nya ada 4 unit dan untuk total biaya dari literasi kedua itu mencapai 34.155.782. Dari kedua literasi tersebut, untuk yang paling optimal itu ada total biaya dari literasi pertama. Kemudian untuk perhitungan modal P back order Aqua ada 4 literasi. Literasi yang pertama tenolnya itu 0,0093 dan untuk nilai R-nya itu 329 unit dan nilai safety stock-nya itu 18 unit. Untuk nilai ekspektasi kekurangan itu ada 2 unit dengan total biaya mencapai 19.720.414. Untuk literasi kedua tenolnya itu 0,0293, nilai R-nya itu mencapai 384 unit dan nilai safety stock-nya mencapai 5 unit dan untuk nilai ekspektasi kekurangan itu mencapai 5 unit dengan total biaya 18.546.294. Untuk literasi ketiga mencapai 0,03293, untuk R-nya 391 dan nilai safety stock 3 unit dan nilai ekspektasi kekurangan itu 6 unit dengan total biaya 18.789.799. Untuk literasi keempat ada untuk tenornya 0,01293, nilai R-nya 337 unit dan nilai safety stock-nya 15 unit dan nilai ekspektasi kekurangannya itu 3 unit dengan total biaya 17.379.338. Dari keempat literasi tersebut didapatkan nilai optimal dari literasi 4 karena total biaya paling terendah dibandingkan literasi lainnya. Nah, selanjutnya perhitungan modal P loss sell untuk produk Aqua. Untuk perhitungannya ada 4 literasi dengan literasi yang paling optimal itu literasi ketiga dengan tenolnya 0,05, untuk R-nya 470 unit, untuk safety stock-nya 8 unit dan untuk ekspektasi kekurangan unit 4 itu adalah 4 unit dengan total biaya 47.775.580. Dan selanjutnya untuk model Pelosel produk kapal api, untuk literasi paling optimal itu ada di literasi ketiga dengan tenolnya 0,05,
nilai R-nya itu 965 unit, dan nilai safety stock-nya 33 unit, dan nilai ekspektasi kekurangannya 1 unit, dengan total biaya 15.087.274. Untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengidentifikasi permasalahan utama dalam sistem persediaan toko grosir Unggul Jaya Teluk, yaitu terjadinya overstock pada produk Aqua dan kopi kapal api, akibat tidak adanya sistem pengendalian persediaan yang terstruktur. Melalui penerapan model P atau periodic review system, disertai metode peramalan multiplicative decomposition, toko Unggul Jaya Teluk ini dapat menentukan jumlah pemesanan yang lebih akurat dan waktu pemesanan yang tepat. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan persediaan dengan pendekatan ini mampu mengurangi biaya total persediaan, meminimalisir risiko kehabisan stok, serta meningkatkan efisiensi operasional toko secara keseluruhan. Model ini terbukti cocok diterapkan di lingkungan UMKM yang memiliki keterbatasan sistem digital. Terima kasih untuk terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam berkata ataupun berucap, dan mohon maaf bila kekurangan data-data ataupun presentasi yang masih kurang memadai dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.